memiliki supremum gitu. Jadi setiap imunan yang terbatas ke atas pasti punya supremum. Tapi kemudian di sini saya ingatkan lagi, misalkan U itu supremum S gitu. Maka kondisinya apa? Kan U itu supremum berarti kondisinya U itu batas atas dari S gitu. Saya ingatkan ini mengulang aja ya. Dia batas atas dari S gitu. Artinya dia batas atas, berarti U itu ketika dibandingkan setiap anggota S, maka dia lebih besar atau sama dengan. Jadi dia supremum kalau yang pertama menikah kondisi dia batas atas gitu. Nah, yang kedua, syarat yang kedua dia dikatakan supremum. Supremum itu kan kemarin kan pengertiannya kan batas atas terkecil gitu. Jadi kalau kita punya V itu sebarang batas atas, maka U itu lebih kecil atau sama dengan V gitu. Artinya apa? Ini kan boleh dikatakan gini kan, dibanding batas atas yang lain dia paling kecil gitu. Jadi ini bisa dimaknai dibanding batas atas lain dia paling kecil gitu. Ini juga bisa dimaknai dengan kalau ada X yang kurang dari U, ya yang kurang dari U, maka X ini pasti gitu. Dia bukan batas atas gitu. Jadi kalau setiap bilangan yang kurang dari U, di mana U tadi itu supremum, maka dia bukan batas atas S. Nah, karena dia bukan batas atas, maka pasti berarti kan ini ada gitu. Ada S aksen elemen S sedemikian sehingga X itu kurang dari S aksen gitu. Karena dia bukan batas atas, berarti ada anggota S yang lebih dari itu. Ini mengingatkan lagi ya, sekali lagi. Nah, analog dengan ini sama. Tidak dijelaskan lagi lebih detail gitu ya. Sifat infimum artinya apa? Kalau S itu terbatas ke bawah, kalau dia terbatas ke bawah, maka S pasti memiliki apa? Infimum. Iya, dia memiliki infimum gitu. Dia memiliki infimum. Sekali lagi saya teguhkan bahwa setiap himpunan yang terbatas ke atas dia punya infimum, yang terbatas ke bawah punya, yang terbatas ke atas punya supermum, yang terbatas ke bawah pasti punya infimum. Itu mungkin yang tersisa dari slide pertemuan kelima, dan saya kira tidak ada yang tanyakan, maka saya lanjutkan ke yang apa itu slide di pertemuan ke-6 gitu untuk saat ini. Nah, untuk slide ke-6 ini, meskipun ini pertemuan ke-7 ya, kita bicara tentang aplikasi sifat supremum dan sifat Archimedes. Nah, tujuannya apa? Ada 4 itu, menggunakan sifat supremum dan infimum untuk menyelesaikan masalah.
membuktikan sifat Archimedes dan korolarinya, membuktikan akar 2 itu bilangan real, dan yang terakhir membuktikan sifat kepadatan pada bilangan rasional dan korolarinya. Jadi korolarinya itu rasional ya. Sebenarnya itu mending apa itu ini saya ganti dengan bilangan irasional gitu ya. Nah, ini sebagai contoh kita punya S terbatas ke atas. Ini kan sekali lagi kalau luring akan saya minta buat pertanyaan gitu. Tapi karena ini daring agak sulit untuk memaksa buat pertanyaan. Tapi terus kemudian S terbatas ke atas ya dia. Bentar. S terbatas ke atas gitu. Karena dia terbatas ke atas, berdasarkan tadi pasti S itu punya supremum. Oke, dia mempunyai supremum gitu. Dan misal supremumnya adalah U gitu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ini maksudnya apa sih gitu. Jadi kita mendefinisikan sebuah himpunan A plus S itu ya himpunan yang anggotanya adalah A plus S untuk setiap S elemen S gitu. Nah, kita kasih contoh yang diskrit aja ya. Kalau saya punya S itu himpunan A itu bilangan real sembarang ya. Misalkan gini aja 1, 2, 3 gitu aja. Maka himpunan A plus S yang didefinisikan seperti itu ya sudah anggotanya adalah A plus 1, A plus 2, dan A plus 3. Itulah anggota dari A plus S itu gitu. Dipahami ya, Rek? Paham. Oke. Sekarang yang mau dibuktikan apa? Dibuktikan ini gitu. Nah, untuk membuktikan ini, kita menggunakan satu hubungan bahwa mirip dengan ini gitu. Ketika kapan A itu sama dengan B, kapan? Kapan? Ketika apa? Biasanya A sama dengan B itu bisa kita tunjukkan lewat apa? Jika A itu kurang dari sama dengan B dan apa? Dan apa? B kurang dari sama dengan A. Oke, B kurang dari sama dengan A gitu. Ya A B-nya ganti dengan supremum itu gitu. Nah, dari sini kemudian kita mulai lanjut ya. U supremum S ini misalkan. Berarti kan U itu batas atas S. Berarti ya dia batas atas S gitu. Berarti kalau dibandingkan dengan anggota S, U itu selalu besar atau sama dengan gitu. S untuk setiap S anggota S. Supremum dia batas atas. Kalau kedua ruas ditambah dengan A, berarti kan A plus S itu kurang dari sama dengan U plus A atau A-nya didulukan. A plus U gitu. Nah,
Kamu lihat persamaan terakhir, saya tulis kembali di sini ya. A plus S kurang dari sama dengan A plus U. U-nya tadi diganti dengan ini. A itu, U tadi kan supermum S gitu. Nah, sekarang coba kamu lihat. Ini kan berlaku untuk setiap S elemen S. Maka apa yang dapat kamu katakan tentang ini, Rek? Maka apa yang dapat kamu katakan tentang apa? Nah, ini kan boleh saya katakan A plus supermum S itu merupakan, sekali lagi ini kan selalu besar daripada A plus S untuk setiap S. Berarti A plus supermum S itu merupakan batas atas dari himpunan A plus S itu gitu. A plus S besar yang kita definisikan di atas tadi gitu. Merupakan batas atas dari itu gitu. Nah, karena ini merupakan batas atas, kalau dibandingkan dengan supermumnya, kita kan punya supermum. Supermum A plus S, kalau dibandingkan dengan A plus supermum S, berarti hubungannya apa? Lebih kecil sama dengan Apa? oh ya, lebih kecil sama dengan lebih kecil sama Iya, dengan. lebih kecil atau sama dengan. Mengapa? Kan A plus supermum S kan batas asas. Nah, supermum itu adalah batas atas terkecil. A plus supermum S itu adalah batas atas dari himpunan A plus S itu. Maka dibandingkan supermumnya, dia lebih kecil gitu. Nah, ini persamaan pertama gitu. Persamaan pertama, kan itu bentuknya sama dengan yang mau kita buktikan itu. Supermum A plus S kurang dari sama dengan A plus supermum S. Kita tinggal balik tandanya aja yang belum. Dipahami gak, Rek? Sampai di sini dulu dipahami gak? Masih dipahami? Masih Bapak. Oke, Paham, Mbak. bentar. Pak Aris nyari kursor dulu bentar. Nah, sekarang yang kedua adalah langkah bukti selanjutnya. Ambil sebarang ambil V gitu ya. Ambil V adalah V itu adalah sebarang batas atas dari A plus S gitu. A plus S besar ya himpunannya, dia sebarang batas atas dari A plus S. Karena dia sebarang batas atas dari S, V itu, V sebarang batas atas dari A plus S ya, maka V itu, karena dia batas atas selalu besar atau sama dengan A plus S kecil untuk setiap S elemen S besar. Karena V itu batas atas gitu. Nah, persamaan ini dengan satu kedua ruas dikurangi A berarti S itu kurang dari sama dengan V min A gitu. Untuk setiap S elemen S. Apa yang dapat kamu katakan tentang V min A terhadap S? Dari fenom atau fakta itu berarti V min A ini apa? Kalau dikaitkan dengan himpunan S. V min A ini apa?
Kalau dikaitkan Batas dengan himpunan. atas. Good. Suaranya siapa iki? Mia. Oh, Nia sapa? Mia Bapak. Oh, Nia. Mia toh. Iya. Oke. Femin A itu merupakan batas atas dari siapa? Dari S, ya kan? Nah, karena Femin A itu merupakan batas atas dari S, berarti dibandingkan dengan supremum S, Femin A ini apa? Supremum S lebih kecil sama dengan Femin A. Iya, kan dibandingkan supremumnya lebih kecil, Femin A-nya batas atas kok. Maka dari sini boleh ditulis ke kanan ya, Rek, ke kiri ya. Gak cukup soalnya papa nih. Berarti boleh ditulis gini. A plus supremum S kurang dari sama dengan V gitu. Nah sekarang V tadi siapa? V tadi itu kan sebarang batas atas. Sebarang batas atas. Batas atas sebarang memenuhi ini gitu. Maka ketika V ini saya supermum dari A plus S kan batas atas juga. Dari A plus S gitu. Sehingga V-nya itu boleh saya ganti dengan supermum dari himpunan A plus S itu. Jadi bentar nyari kursor Pak Aris, nyari kursornya dulu. Jadi V itu bisa saya ganti dengan jadi ini gini. A plus supremum S itu kurang dari sama dengan V-nya saya ganti dengan supremum dalam kurung himpunan A plus S besar itu gitu. Nah ini bintang 2 itu. Nah kemudian ditaruh di mana? Tempatnya wis habis. Bentar nyari kursor, Rek. Oke. Dari bintang 1 dan bintang 2. Kesimpulanmu apa? Kesimpulanmu apa? Supremum dari A plus S Iya, supremum dari A plus S itu sama dengan sama dengan A A plus ditambah supremum dari S. supremum S. Inilah yang mau dibuktikan gitu. Yang mau tanya silakan. Sebelum dilanjutkan ke soal yang kedua, contoh penggunaan ya. Tadi kan aplikasi Supermum Infimum itu. Sebenarnya muncul pertanyaan sih, harusnya kamu tanyakan, loh, apa yang menjamin Supermum A plus S itu ada? Ya sudah, dari definisi A plus S itu kan pasti A plus S itu terbatas ke atas juga. Karena cuma nambah konstanta A gitu. Nah kalau misalkan B itu batas atas dari A, maka A plus B itu juga batas atas dari A plus S gitu. Dia terbatas ke atas, pasti himpunan A plus S sudah supermum juga. Gitu. Masih bisa dipahami sampai di sini, Rek? Kalau sudah, dihapus ya. Gak cukup soalnya. Saya hapus ya. Iya, Pak. Oke.
Terus yang kedua ini ketika nggak paham langsung tanya rek yo, jangan saya minta bertanya nggak aja, langsung nggak paham tanya. A itu subset R. A itu tak kosong. Demikian juga B. Terus kemudian ada data lain juga, kondisi yang lain juga, bahwa ada kondisi A itu kurang dari sama dengan B untuk setiap A anggota A dan untuk setiap B anggota B. Ini maknanya apa sih sebenarnya? Secara sederhana bisa saya katakan gini. Anggota terbesar dari A, yang paling besar ya, dibandingkan dengan yang paling kecil dari B, itu pasti kurang dari atau sama dengan gitu. Artinya apa? Yang paling kecil di B itu pasti masih lebih besar atau sama dengan yang paling besar di A gitu. Yang paling kecil itu gitu. Nah, ketika kondisi semua ini dipenuhi, ya mau dibuktikan apa? Ya mau dibuktikan itu tadi, bahwa supremum A itu kurang dari sama dengan, di slide yang saya bagikan mungkin sama dengan saja, kurang sedikit tambahan ini, sama dengan infimum dari himpunan B. Ini yang mau kita tunjukkan gitu. Sekarang dari hipotesis atau yang diketahui ini, A itu apakah terbatas ke atas, Re? A itu terbatas Terbatas ke atas. ke atas. Kalau terbatas ke atas, contoh batas atasnya atau batas atas dari A itu siapa saja contohnya? B. Iya. Jadi semua anggota, karena anggota akan kurang dari B, jadi semua anggota B itu merupakan batas atas A. Jadi boleh saya katakan setiap B anggota B adalah batas atas A. Karena A itu terbatas ke atas, berarti tadi A memiliki apa? A memiliki supremum Iya, batas atas iya. tahu? A Ya, memiliki supremum. supremum. Yang kita notasi, bukan kita notasikan ya, kita tulis supremum A. Kalau supremum A ini dibandingkan dengan B, untuk setiap B anggota B, bagaimana bandingannya? Supremum A Supremum A lebih kecil. dibandingkan apa? Supremum A lebih kecil atau sama dengan B. Oke, galu. Yang lain bisa ikuti lo rek yo. Ojo anu lo yo, galu sinyal. Mengapa kurang dari sama dengan lo? Karena B kan batas atas, sedangkan Good. supremum A itu Karena setiap iya betul. Karena B ini kan batas atas dari A. Supremum itu batas atas yang paling kecil. kecil. Sip. Nah, ini pengertian itu oke, sip. Sekarang lihat dari angle yang berbeda. Sekarang supremum A ini kalau dipandang dari himpunan B, apa yang dapat dikatakan ke supremum A? Supremum A dipandang dari himpunan B, itu supremum A itu merupakan apa? Batas bawah. Good. Ini merupakan batas, bentar, kursor Melayu-Melayu rek soalnya. Batas
bawah dari B. Kalau merupakan batas bawah, maka supremum A itu dibandingkan infimum B, tandanya ya apa? Kurang dari sama dengan. Iya, kurang dari sama dengan. Mengapa? Karena infimum kan batas bawah terbesar. Supremum A tadi merupakan batas bawah dari B. Dan ini terbukti sudah, gitu selesai buktinya. Pemanasannya itu. Yang mau tanya silakan. Dan munculnya infimum B itu kan B terbatas ke bawah ya, pasti dia punya infimum itu. Ada hal di belakang itu juga. Dipahami sampai di sini, Rek? Kecepatan atau masih bisa diikuti? Masih bisa diikuti, Pak. Oke, nah ngono respon Rek. Ojo menengai tak wajar kapok ngono. Wis dihapus ya sudah ya ini ya. Ya, Ya, Pak. Yang nggak paham takon ojo menengai. Karena saya nggak lihat wajahnya kalau share screen gini. Kalau Jimit kan langsung share screen aja yang bisa dilihat. Lanjut, ini tujuan pertama. Tujuan kedua. Nah, sifat Archimedes itu gitu. Yuk, ini saya tunggu salah satu nyatakan sifat di atas dengan bahasa Anda sendiri yuk. Siapa sih pengen nyoba? Boleh. Ayo. Nyatakan sifat Archimedes ini sebelum kita buktikan. Nyatakan sifat Archimedes ini dalam bahasa Anda sendiri. Siapa nyoba? Saya Pak, nyoba. Siapa ini? Indra. Suara gak berengeng, gak gitu, gak kerungu siapa ini? Ya Pak, sudah kedengaran. Oke, yuk, ayo, siapa? Untuk setiap bilangan real X Siapa ini? Siapa? pada bilangan asli yang lebih besar dari X. Indra Pak, Indra. 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 Ya. Ayo yang Indra. Untuk setiap bilangan real X itu selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari X. Oke, good. Bagus, Lugas. Ada yang bisa ngomong yang lain? Boleh. Kata Idrati betul. Setiap kita ngambil bilangan real X, pasti ada bilangan asli yang lebih dari itu. Gus, Lugas, boleh yuk. Terus, ada yang ingin ada sudut pandang lain ngono? Secara tersurat, sebenarnya sifat Archimedes ini juga ngomong bahwa himpunan bilangan asli itu tidak terbatas ke atas, Re. Jadi sifat Archimedes ini pernyataan Indra tadi bagus, sudah betul. Setiap kita ngambil bilangan real, pasti ada bilangan asli lebih besar dari itu. Pesan tersuratnya itu sebenarnya juga ngomong bahwa bila himpunan bilangan asli itu tidak terbatas ke atas. Andai kan kamu klaim ada batas atasnya, sifat Archimedes bilang selalu ditemukan bilangan asli yang lebih dari itu, kita nggak bisa menemukan batas atasnya gitu. Itu perspektif yang tersurat di situ ya. Yang tersirat sebenarnya demokrat internet sudah oke. Sekarang kita coba, kita coba buktikan. Nah, buktinya ini pakai kontradiksi ya. Nah, sekarang andaikan gitu ada gitu X anggota bilangan real sedemikian sehingga N itu kurang dari sama dengan X untuk setiap N elemen N gitu. Artinya apa? Ya, gimana bilangnya terbatas ke atas gitu. Jadi andaikan kita menemukan bilangan real
yang lebih besar atau sama dengan setiap anggota bilangan asli gitu. Kita andaikan itu. Kan itu adalah negasi dari pernyataan jika X anggota R selalu ada bilangan asli yang lebih dari itu gitu. Nah, kita punya ada gitu. Ini kan sebenarnya kalimatnya untuk setiap X anggota bilangan real, dos. Untuk setiap ngambil bilangan real manapun, setiap bilangan real kita bisa menemukan bilangan asli itu. Nah, negasinya itu. Nah, karena pengandaian itu, konsekuensinya apa? Bentar, nyari kursor Pak Riz ya. Maka, dikatakan tadi, maka himpunan bilangan asli itu terbatas apa? Terbatas ke atas. Karena terbatas ke atas, pasti N itu memiliki supremum. Iya, dia memiliki supremum. Sekarang, misal supremum N itu sama dengan U. Ya, supremum M itu U gitu. U itu supremum N. Pertanyaannya, apakah U-1 itu batas atas dari N? U-1? Bukan. Bukan. Mengapa bukan? Mengapa bukan? Pasti lebih kecil dari U. Apa? Mengapa U-1 bukan batas atas dari N? Mengapa? Karena kan ada N aksen anggota N yang lebih besar dari U-1. Bukan itu dulu, itu sudah lompat seperti galuh. Oh, Kan oh U ya, itu supremum. Kan dia ya. batas atas terkecil kan? Oh Nggak ya, ya. mungkin ada bilangan yang lebih kecil dari Yang lebih itu besar dari yang itu. merupakan batas atas kan? Ya, Pak. Nah, Dipahami kan, Nek? Kalau kita bandingkan U-1 dengan U, besar mana? Besar besar U. U. Besar U. Sementara U ini adalah, kita misalkan apa tadi? Ini kan supremum kan? Supremum N. Dan pengertian supremum apa? Kan batas atas terkecil. Maka yang lebih kecil dari U pasti Bukan batas atas. bukan batas atas kan? Baru pernyataan Galuh yang terakhir tadi. Nah, U-1 itu bukan batas atas. Konsekuensinya apa? Berarti ada M anggota bilangan asli sedemikian sehingga apa? M itu dibandingkan dengan U-1 apa? Lebih besar. Dari Ya apa? lebih besar dari U-1. Oke, dia lebih besar dari U-1. Iya gitu. Nah, karena U-1 bukan batas atas, berarti ada anggota bilangan lebih dari itu. Kalau kedua harus ditambah 1, berarti U itu kan sama dengan M plus 1. Sekarang, turun lagi sekarang. M itu anggota bilangan asli. Maka M plus 1 juga Anggota bilangan asli. Bilangan asli. anggota bilangan asli. Kalau M-1 itu anggota bilangan asli, sementara kita juga punya fakta U yang tadi kita katakan supremum dari N itu, ternyata kita menemukan kondisi bahwa U itu kurang dari M plus 1. Ini kan apa? Kontradiksi dengan Kontradiksi. Kalau U itu supremum, harusnya kan tidak ditemukan bilangan asli yang lebih dari itu. Ternyata ditemukan itu. Karena ada kontradiksi, berarti pengandaian salah.
Harusnya ya pernyataan Archimedes itu benar bahwa setiap kita ngambil bilangan real selalu ada bilangan asli yang lebih dari bilangan real itu gitu. Contoh 100 bilangan realnya, bilang aslinya 101, 102 kan boleh. Bilangan realnya 1,5 juta, bilang aslinya bisa dipilih 1,000,001. Jadi yang dipegang, yang diikat adalah bukan anunya, Rek, bukan simboliknya ya. Jadi pemaknaannya. Pemaknaan itu apa? Itu tadi, setiap ngambil bilangan real pasti ada bilangan asli yang lebih dari itu gitu. Dipahami sampai di sini? Rek? Paham. Oke, sip. Lanjut. Sudah di screenshot ya, dihapus Pak Aris ya. Ya, Pak. Nah, sekarang korolarinya. Ini sudah familiar di tugas perannya juga pernah dulu ya. Jadi saya punya S yang seperti itu. Kalau kita daftar S itu contohnya dulu kan pernah ya. Mulai dari titik-titik misalkan sepertiga, seperdua, terus 1. Yang mau ditunjukkan ini itu infimum S itu sama dengan 0 gitu. Pertanyaannya, sebelum menuju ke infimum itu, kita harus menunjukkan dulu S itu terbatas gimana dulu? Terbatas Kalau dia punya harus ditunjukkan dulu S terbatas ke bawah. Ke ke bawah. bawah. Iya, dia harus terbatas ke bawah dulu baru kita bisa ngomong infimum. Nah, dari definisi himpunan itu, N itu kan anggota N. N kan anggota N ya. Dan setiap anggota N itu kan lebih dari 0. Maka dulu pernah kita buat setiap bilangan positif sepernya pasti Lebih dari pasti 0. Lebih dari 0. iya lebih dari 0 juga. Nah ternyata yuk, tulisan gini, ini kan boleh ditulis gini tuh bentar. Ini kan boleh ditulis sekali lagi bahwa 0 itu kurang dari 1/n untuk setiap n elemen n. Ini artinya bahwa 0 itu merupakan contoh apa? Batas bawah. Merupakan apa? Good, dia merupakan batas bawah S. Batas bawah S gitu. Karena kita bisa menemukan batas bawah, berarti S terbatas ke bawah. Berarti S terbatas ke bawah. Karena S terbatas ke bawah, Pak, S pasti memiliki Infimum. iya, memiliki. Iki suara ini sapa iki? Kok kudu turu koyo angket mau sapa suara sapa iki? Suara ini sapa? Cewek belum? Cewek. Devi, Pak. Devi, Pak. Siapa? Oh, Devi. Suaramu kok kayak mau turu ngono, Dev. Kemal, Pak. Riani turu iki, Rek. Pak Aris ngomong memiliki infimum gitu. Jadi misalkan atau gini terus. Kalau dibandingkan dengan 0, infimum S gimana menurut kamu? Infimum S lebih besar dari 0. Lebih besar atau sama dengan? Oh iya, lebih besar Kan dengan. mungkin 0. Kan mungkin 0 karena 0 batas bawah kan bisa jadi infimum juga gitu. Sementara karena infimum berarti dia batas bawah, maka dia lebih besar dari siapa? Infimum kan lebih besar sama dengan siapa? 1/n
untuk setiap n elemen n. Infimum S kan anggota S kan bentuknya seper n. Ketika tapi n-nya muncul ini biarkan dulu ya. Sekarang ini coretan yang lainnya. Untuk setiap epsilon positif, misalkan gitu, kan seper epsilon itu pasti positif ya, pasti positif. Dan ini kan anggota seper epsilon, kan anggota bilangan real, positif ya. Berdasarkan sifat Archimedes tadi, berarti apa? Berdasarkan sifat Archimedes tadi, berarti ada bilangan asli n epsilon, tadi kan nt, kan bergantung dari epsilonnya berapa. Anggota bilangan asli itu sedemikian sehingga apa? Seper epsilon lebih kecil dari Iya, seper epsilon lebih kecil dari n epsilon. n epsilon. Dari mana? Sifat Archimedes ditulis Pak Aris SA gitu. Nah, bentuk ini kan boleh tulis Pak Aris gini, seper n epsilon kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif gitu. Karena ini infimum S dan n epsilon itu anggota dari bilangan asli, maka ini persamaan ini boleh saya tulis ini kurang dari sama bentar. Seper epsilon itu dan ini kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Sehingga pertidaksamaan ini boleh saya tulis gini. Mana? Oke. Boleh ditulis gini. 0 walah bentar. 0 kurang dari sama dengan infimum infimum S ya. Ini kurang kurungnya. Dan dia kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Berarti kesimpulannya apa? Dulu pernah ini teori main dibuktikan. Berarti kesimpulannya apa? Dulu ada teorema di soal kalau tidak salah. Ada teorema yang ini loh. 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Kesimpulannya apa ini? Infimum S itu 0. Good. Ini dulu A sama dengan 0 kan? Nah, menggunakan teorema ini, maka kita bisa menuliskan bahwa infimum S itu sama dengan 0 gitu. Jadi batas atas terbesar dari himpunan ini, batas bawah terbesarnya adalah 0 gitu. Nggak mungkin bilangan positif lain yang batas bawahnya nggak mungkin. Yang lebih besar dari 0 nggak mungkin ada. Contoh, kamu misalkan gini. Setengah, apakah batas bawah itu? Bukan. Karena ada sepertiga yang kurang dari setengah. 1/1000, bukan. Karena ada 1/1001 yang kurang dari itu gitu. Dipahami sampai sini, Rek? Paham. Masih logis urutan berpikir ya? Bapak mau tanya. Ya. Saya bingung tadi yang habis 0 kurang dari infimum S kok tiba-tiba kurang dari lagi 1/n tuh gimana tadi Pak? Saya masih nge-lag di situ. Oke. Ada yang bisa menjelaskan, yang bisa merekam jawaban penjelasan Pak Aris tadi? Siapa? Ini Mia, betul toh Mia ya suaramu ya? Ya. Itu bingung, ini infimum S kok kurang dari sama dengan 1/n itu. Nanti 1/n nanti epsilon untuk setiap n elemen n sebenarnya. Itu ya apa, Rek?
Ini kan kalau yang pertama itu kan kita tahunya 0 itu kan batas bawah. 0 batas bawah. Terus karena S memiliki infimum, jadi kan 0 kurang dari sama dengan infimum S, ya kan? Ya Mi, mana Mi ya? Iya, sampai situ paham. Terus tiba-tiba kok muncul kurang dari 1/n lagi. Nah, kan kalau infimum S itu kan batas bawah. Tadi saya mana tadi ya? Bentar. Kok jadi lupa aku? Ada yang lain bisa nimbrung boleh. Ayo gak krungu suarane aku lho. Sing liya gak apa-apa yuk. Siapa? Fir. Safira, ono gak? Safira ono gak? Karena kaget aku rek. Devi, bisa nyambung gak Dev? Bisa. Dev. Kalau nggak salah tadi mulai dari untuk setiap epsilon itu kan lebih dari 0. Nah, jadi 1/epsilon itu kan juga lebih dari 0 juga. Terus karena 1/epsilon itu kan anggota bilangan real dan maka ada apa ini? N epsilon itu anggota bilangan asli, sehingga berdasarkan sifat Archimedes tadi itu dikatakan kalau 1/epsilon itu jadinya kurang dari N epsilon, sehingga 1/N epsilon itu juga kurang dari epsilon. Jadi 1/N epsilon itu kurang dari epsilon, dan 1/N epsilon itu lebih dari sama dengan infimum S. Kalau nggak salah itu. Oke, tapi yang ditanyakan sampai Mia itu ini loh, mengapa infimum S itu kurang dari sama dengan itu gitu Mia ya? Yang utama ya Mia ya? Ya, saya paham Pak. Kenapa kok dari 1/n ke 1/n epsilon itu berubahnya gimana saya paham. Yang nggak pahamnya itu kok dari infimum S itu tiba-tiba kurang dari sama dengan 1/n. Mimi, lanjut nih. Mimi, lanjut nih. Oke. Kan, Ayo kalau yo. ya Pak. Bismillah ya. Jadi kan kalau infimum S itu kan definisinya dia infimum S itu, aku kayak lebih enak kalau nunjukin deh. Bentar Pak, tak tunjukkan Pak. Benar Pak. Ini. Ya apa cara muter deh. Kamu coret-coret lo, coret-coret lo. Iya Pak. Nah, Bisa ya? sebentar Pak. Tuh, nanti mirror lanjut ini. Enggak. Ya apa cara? Sebentar Pak. Mana punya saya? Gimana cara biar jadi kamera belakang? Kayak nggak bisa kamera belakang ini. Ini saya di buku soalnya Pak, jadi saya nggak bisa nunjukin ini. Bagus. Kamu omong nama ini Kak Arif, omong nama, Ya. omong nama lo. Kalau secara definisi itu kan infimum S itu pasti lebih kecil dari anggota himpunannya. Anggota himpunan dari yang anggota himpunan dari S. Jadi ini misalnya S itu karena anggota himpunan S tadi kan 1/n. Nah, jadi infimum S itu pasti lebih kecil dari 1/n. Nah, tadi udah ketemu 0 kurang dari infimum S. Ketemu lagi fakta bahwa infimum S lebih kecil dari 1/n. Jadi bisa dijadiin 1 gitu, jadi 0 kurang dari
0 kurang dari sama dengan infimum S kurang dari 1/n. Nah, itu maksud saya. Nah, Paham ya? dari definisi Mi. Gini Mia, tak tegaskan lagi ya. Infimum S itu berarti kan infimum S kan dia berarti kan dia batas apa? Batas bawah. Batas Bawah. bawah. Kalau batas bawah berarti infimum S itu dibandingkan dengan S untuk setiap S anggota S berarti gimana Mia? Gimana Mia? Bapak gimana tadi? Infimum S kan berarti batas bawah S. Ya, Berarti infimum S itu dibandingkan dengan S anggota S itu gimana? lebih kecil. Iya kan lebih kecil atau sama dengan kan? Iya, Sekarang bentuknya anggota S besar itu siapa? Bentuknya siapa? bentuknya 1/n itu tadi Kak. Nah iya loh, kan podo bisa loh. Oh iya ya. Oh iya. Tak Dah, kira itu dari ini Pak, dari 0 kurang dari 1/n ini. bukan. Makanya Sudah? kok saya bingung. Sudah paham, sudah paham. Sudah. Ya. Karena ini berlaku untuk setiap N, maka kita boleh memilih kok N epsilon itu boleh. Karena berlaku untuk setiap N. Nah, keberadaan N epsilon itu rek dijamin oleh sifat Archimedes. Bahwa setiap kita ngambil bilangan real yang manapun selalu kita temukan bilangan asli yang lebih dari itu gitu. Paham rek? Aman. Mia wis jelas Mia. Jelas, sudah jelas. Oke sip. Oke lanjut ya. Dihapus Pak Haris semua ya. Yang kedua. Nah, sama dulu apa itu dinyatakan dalam bahasa sendiri siapa ini? Kalau dinyatakan dengan bahasa sendiri. Jadi setiap kita mengambil bilangan asli, bukan bilangan asli ya, bilangan real positif menurut ya, maka kita bisa menemukan bilangan asli yang seperbilangan asli itu di antara 0 dan bilangan positif tersebut itu. Kita lanjutkan buktinya ya. Udah lagi ngapain? Ini mobilnya nanti jatuh. Jangan jatuhkan. Kenapa? Bisa kalau jatuh. Adanya sapu masih makan lumut. Tapi buktinya macam-macam ya. Kita manfaatkan korelasi sebelumnya boleh. Dapannya aku tuh kenapa? Mas dapannya.
T lebih dari 0. Apakah T itu batas bawah dari S? S yang dimaksud di korelasi sebelumnya ya. T lebih dari 0. Maka T itu bukan batas bawah S. S-nya siapa? Yo, S-nya yang tadi korelasi sebelumnya itu. S-nya itu adalah himpunan yang anggotanya seper N. Bentar, cari kursor dulu. Oke. Untuk N, elemen N. Mengapa T bukan batas atas, Re? Bukan batas bawah, sorry. Mengapa? Karena tadi 0 itu infimum S. Karena batas bawah terbesarnya itu 0. Maka yang lebih dari 0 bukan batas bawah. Karena sekali lagi, karena alasannya kan ditulis Pak Arisyo, karena infimumnya S gitu. T bukan batas bawah. Berarti apa? Berarti P anggota himpunan S. ada S kecil ya, iya. anggota S besar. Sedemikian sehingga apa? Sehingga apa? S itu kurang dari T kan? Itu dari T. Sekarang S itu kan anggota S, berarti wujudnya siapa? Seper N. Atau ini sekali lagi boleh dikatakan gini, ini sama berarti gini. Ini boleh diterjemahkan sama dengan begini. Ada NT elemen N sedemikian sehingga seper NT itu kurang dari T. Kan wujud dari S ini kan di anggota S, sementara anggota S itu wujudnya kan seper N gitu. Dipahami gak, Re? Dipahami. Oke. Berarti ini kan sudah yang sebelah kanan ini, yang belum kan ini. Nah, ini kan sudah sama dengan tadi. Dan bentar. Di yang lain, NT itu kan elemen N. Pasti NT itu lebih dari 0. Maka sepernya juga lebih dari 0. Nah, kalau ini dan ini digabungkan, kita dapat apa? 0 kurang dari 1/NT kurang dari T. Dan itu yang mau dibuktikan gitu. Dan sekali lagi titik tonjolnya adalah setiap kita ngambil bilangan real positif, pasti kita menemukan bilangan asli yang seperbilangan asli tersebut lebih besar dari 0 dan kurang dari T itu. Atau kita punya bilangan seper NT itu di antara 0 dan T itu gitu. Jadi ilustrasi geometrisnya bentar. Kalau ini kita punya 0, T-nya itu lebih dari 0 di sini, maka kita menemukan seper NT, pasti itu. Kalau T-nya di sini, misalkan seper NT-nya di sini. Selalu ada itu gitu. Dipahami Kak Rek? Paham, Pak. Oke. Korelasi berikutnya. Langsung aja ya. Ini dibuktikan lagi ke tempat ini. Nah, ini muncul himpunan dulu, agak tricky dikit ya. Bukan tricky sih. Karena Y lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat, jadi apa itu
Saya tulis gini, berdasar sifat Archimedes tadi ya, maka dapat dibentuk himpunan Y yang bergantung pada Y-nya siapa ya, yaitu siapa? Himpunan anggota bilangan real yang lebih dari Y. Kan Archimedes tadi kan bilang apa? Siap kita ngambil bilangan real ditemukan bilangan asli, biru iki, M elemen N, biru bentar. Bukan bilangan real ya. Ini kita anggota dari E itu adalah himpunan bilangan asli. Bentar. Biru dikit. Oke. Jadi EY itu adalah himpunan yang anggotanya bilangan asli yang lebih dari Y. Keberadaan bilangan asli yang lebih dari Y itu dijamin oleh sifat Archimedes tadi gitu. Nah, ada di bukunya Bartle sebelumnya itu yang nggak kita bahas ya, itu sebenarnya ada yang mau dipakai di sini, ditulis Pak Aris di atasnya aja, yang mau kita pakai aja, nggak usah dibuktikan. Sifat urutan. Mana? Oke. Jadi sifat urutan pada N. Ada aksioma begini, Rek. Jika A itu subset dari N, gitu ya. A tak kosong tentunya ya. Maka A itu memiliki kursorin dia oke. Memiliki elemen terkecil. Contohnya gini, Rek. Subset bentar. Subset dek, misalkan A itu misalkan ya 3, 10, 12 misalkan. Ini kan subset dari N. Karena setiap anggotanya merupakan anggota N. Ini elemen terkecilnya siapa A itu? 3. Elemen terkecilnya siapa? 3. Saya punya B misalkan 1, 5, 7, 10 misalkan. Ini kan bagian dari N juga. Elemen terkecilnya siapa? 1. 1. Sekarang dari pendefinisian EY yang seperti ini, apakah EY subset dari N? Apakah EY subset dari N? Iya kan? Mengapa? Ini loh depan ini loh, setiap anggota Y itu anggota N. Nah, kalau dia itu subset dari N berdasarkan sifat urutan tadi, maka EY itu memiliki Elemen terkecil. Iya, memiliki elemen terkecil. Nah, kita misalkan ya, misal apa? W itu tadi N aja ya. Enggak apa-apa. Seperti bukti aja. NY elemen terkecil di EY.
dia anggota EY tentunya ya. Maka NY itu kalau kamu bandingkan dengan Y, besar mana? RNY. Besar NY kan elemen EY, dan setiap elemen EY pasti lebih besar dari sama dengan tak hapus itu sama dengan nih. Setiap elemen EY pasti dia lebih besar dari Y, maka ini besar dari itu gitu. Sekarang NY tadi itu tadi ya. NY itu kan elemen terkecil. Sekarang kalau NY-1 dibandingkan dengan Y gimana? Atau gini dulu. NY-1 apakah elemen E? Apakah dia elemen EY? Bukan. Apa? Bukan. Bukan, karena elemen terkecilnya siapa? NY. NY. Berarti ini bukan elemen. Kalau bukan elemen Y, berarti kalau dibandingkan dengan Y, berarti gimana? Lebih kecil. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Muncul dari mana? Ya negasi dari ini gitu. Nah, kalau ini dan ini digabungkan, jadi siapa? Bentar. Kalau itu dua itu digabungkan jadi siapa? Kan berarti NY-1 kurang dari sama dengan Y kurang dari, dan itu yang mau dibuktikan kan? Ini suaranya sepira nggak? Loh, siapa sih ngomong gitu? Dipahami karek sampai gini rek? Kalau paham. Yang lain. Yang lain paham karek? Masih bisa diikuti Kak penjelasannya? Masih. Bapak. Oke. Masih runtet ya? Iya. Wes Pak, tak harus tak anu sih istirahat dhisik dalam pengertian tak nginceng awakmu dhisik. Ayo sing iso on cam. Harus tak istirahat sih bare anu 30 piro iki? 6. Berapa Dev? Jumlahnya Dev? Pak Haris absen dulu aja. Berapa Dev? Sudah Berapa? 36.